No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang definisi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan atau built-in dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan atau kontrol kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut sistem self-assessment, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib yang pertama mendaftar diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP sesuai tempat domisili kedudukan wajib pajak. Yang kedua, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu menyetor sendiri pajak terutang ke bank persepsi. Yang keempat yaitu melaporkan kegiatan usaha melalui SPT atau surat pemberitahuan. Berikut adalah bunyi pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP berbunyi sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu fungsi pemeriksaan pajak. Pada saat pemeriksaan pajak, pemeriksa akan menguji yang pertama yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Yang terakhir, pemeriksa akan menguji pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain. Setelah dilakukan pengujian, pemeriksa akan menerbitkan surat yang pertama yaitu SKPN, kedua SKPKB, ketiga SKPLB, yang keempat STP, dan yang terakhir yaitu SKPKBT. Hai semuanya, saya Zara. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup pemeriksaan pajak, kriteria pemeriksaan pajak, dan jenis pemeriksaan pajak. Nah, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu adalah ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ini merupakan cakupan dari jenis-jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan pengertian seperti ini, ruang lingkup pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis pajak yang diperiksa. Ruang lingkup pemeriksaan pajak bisa diberitahukan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan yang disampaikan. Dapat juga wajib pajak melihat ruang lingkup pemeriksaan dari SP2 yang diperlihatkan atau disampaikan oleh si pemeriksa. Jenis pajak yang diperiksa ini dapat berupa seluruh jenis pajak, beberapa jenis pajak, ataupun hanya satu jenis pajak saja. Lalu yang kedua adalah periode pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Undang-Undang KUP ini mengenal istilah masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak. Nah, yang dimaksud dengan masa pajak di sini adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Nah, secara umum, satu masa pajak ini adalah 1 bulan kalender, tetapi juga bisa sampai 3 bulan kalender. Nah, masa pajak di sini biasanya digunakan untuk jenis pajak PPN. Sedangkan yang dimaksud dengan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Lalu yang dimaksud dengan bagian tahun pajak di sini adalah kurang dari 12 bulan kalender. Untuk tahun pajak dan bagian tahun pajak ini biasanya digunakan dalam PPh. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah tentang kriteria pemeriksaan pajak. Dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013 yang berbunyi, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria dari huruf A hingga huruf G. Sebagaimana A. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. B.
wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. C. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. D. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. E. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. F. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah diberitakan atau yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang G. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Itu tadi adalah kriteria dari pemeriksaan pajak. Selanjutnya adalah tentang jenis pemeriksaan pajak. Pasal 5 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013 yang berbunyi, dalam hal pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan kantor ini diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Berdasarkan dari pasal-pasal tadi yang sudah saya sebutkan, jenis pemeriksaan pajak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan kantor dan juga pemeriksaan lapangan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan kantor di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu dilakukan pemeriksa oleh si pemeriksaan pajak. Itu tadi penjelasan dari saya tentang kriteria pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan pajak, dan juga jenis pemeriksaan pajak. Terima kasih. Standar pemeriksaan pajak. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Namun apabila di bawah standar, sebenarnya tidak ada sanksi bagi pemeriksa pajak, tetapi akan menjadi ukuran pembinaan pelaksanaan pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan. Standar pemeriksaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, standar umum pemeriksaan. Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasi dalam bentuk KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat: yang pertama, penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, intisal hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang, dan simpulan dan usulan pemeriksaan pajak. Jangka waktu pemeriksaan. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang. Jangka waktu pemeriksaan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Pasal 31 Undang-Undang KUP ini merupakan dasar umum atau amanat yang diberikan oleh Undang-Undang KUP bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak harus dibatasi. Ada sebagian tidak setuju dengan adanya jangka waktu pemeriksaan ini karena proses pengumpulan data untuk diuji seringkali tergantung pada pihak eksternal. Misalnya,
konfirmasi pihak ketiga yang berasal dari negara lain seringkali memberikan respon sekitar setahunan kemudian. Tetapi Undang-Undang KUP mengharuskan adanya jangka waktu pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Keuangan selalu diatur batas waktu pemeriksaan. Dan terakhir dari saya, restitusi. Restitusi pajak adalah pengembalian pajak. Dilihat dari sisi pemeriksaan, pengembalian pajak ada yang dimohonkan kepada DJP yang diatur pada pasal 17B Undang-Undang KUP, dan pajak yang tidak dimohonkan. Pengembalian pajak yang tidak dimohonkan maksud saya yang diatur pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peminjaman dokumen. Peminjaman dokumen ada 3 pasal. Yang pertama yaitu pasal 29 ayat 3 Undang-Undang KUP, pasal 29 ayat 3A Undang-Undang KUP, dan pasal 29 ayat 3B Undang-Undang KUP. Baik, jadi selanjutnya aku akan menjelaskan tentang penyegelan. Pemeriksaan pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan. Kewenangan penyegelan ini berdasarkan pasal 30 Undang-Undang KUP. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf B. Apa objek penyegelan dalam pemeriksaan pajak? Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK-03/2013, benda yang disegel adalah buku, catatan, dan atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas wajib pajak. Artinya, semua benda yang menurut pemeriksaan pajak akan memberikan petunjuk tentang kegiatan usaha wajib pajak akan disita. Selanjutnya yaitu L, tentang penyelesaian pemeriksaan. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /03/2013, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara yang pertama yaitu menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir, atau B, membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat keterangan pajak dan atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.